Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Atira dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai semua tentang public speaking. Apa itu public speaking? Bagaimana cara melakukan public speaking dan masih banyak lagi. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan public speaking dan mengapa penting untuk dikuasai? Mungkin pertanyaan itu sudah sering kalian semua dengar baik itu di sekolah, di kampus ataupun di banyak lagi tempat yang lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskannya secara singkat namun mudah dipahami oleh adik-adik sekalian. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan kepada audiens. Dan kemampuan ini penting karena dapat membantu seseorang mempengaruhi orang lain, membangun kredibilitas, dan membuka peluang dalam karir, pendidikan, atau kehidupan sosial. Dan itulah alasan mengapa public speaking itu penting dan mengapa harus dikuasai. Nah, langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum? Mungkin kita semua merasakannya. Mungkin kita semua merasakan rasa gugup jika ingin berbicara di depan banyak orang. Bukan hanya kalian, tapi termasuk saya sendiri. Dan cara untuk mengatasi rasa gugup, kamu bisa melakukan beberapa hal seperti mempersiapkan materi dengan baik, berlatih berbicara di depan cermin atau teman, dan menggunakan teknik pernapasan untuk menenangkan diri, dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan, bukan pada diri sendiri. Dan itu bisa kita lakukan dan terapkan sehari-hari untuk mengatasi rasa gugup jika ingin berbicara di depan audiens. Pertanyaan berikutnya, apa saja elemen penting yang harus diperhatikan saat mempersiapkan presentasi atau pidato? Mungkin kalian semua belum tahu mengenai hal-hal ini, dan di video ini saya akan menjelaskannya dengan singkat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan seperti menentukan tujuan pidato, memahami audiens, menyusun konten dengan struktur yang jelas seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan dan penutup bisa kita tambahkan dengan pantun agar menarik audiens kita. Dan selanjutnya, mempersiapkan visual ID jika diperlukan dan berlatih dengan waktu yang cukup. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyusun struktur pidato yang baik dan mudah dipahami? Dan ada pun struktur pidato yang baik terdiri 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluannya harus menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik. Isi, menyampaikan poin-poin utama dan jelas dan terorganisir. Dan adapun penutup bisa menyimpulkan pesan utama dan memberikan kesan yang mendalam kepada audiens. Dan hal ini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa menambahkannya dengan sedikit pantun. Pertanyaan berikutnya, apa saja teknik pembukaan pidato yang efektif untuk menarik perhatian audiens? Nah, adapun teknik pembukaan pidato yang efektif untuk menarik perhatian audiens yaitu mengajukan pertanyaan kepada audiens, memberikan kutipan menarik, menceritakan kisah singkat yang relevan, atau memberikan fakta mengejutkan yang langsung mengundang rasa ingin tahu audiens. Dan adapun teknik pembukaan pidato yang efektif untuk menarik perhatian audiens. Yang pertama yaitu pantun yang menarik atau mungkin pantun yang lucu agar menarik perhatian audiens, dan juga kita bisa membagikan kutipan menarik, menceritakan cerita singkat yang relevan, atau memberikan fakta mengejutkan yang langsung mengundang rasa ingin tahu para audiens kita. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjaga komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh,
selama berbicara? Mungkin semuanya ingin mengetahui cara menjaga komunikasi nonverbal seperti yang tadi saya sebutkan agar pidato kita atau presentasi kita lebih menarik dan tidak terlihat kaku. Untuk menjaga komunikasi nonverbal, pastikan kalian menjaga kontak mata dengan audiens secara merata, baik itu dari kanan, tengah, dan kiri. Kita harus bergantian menatap para audiens kita, bukan hanya menatap satu orang audiens kita. Dan selanjutnya, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Seperti jika pidato kita bertemakan hal-hal yang sedih, jadi ekspresi wajah kita harus sedih, bukannya bahagia. Dan memanfaatkan bahasa tubuh terbuka yang menunjukkan percaya diri, seperti berdiri tegak, menghindari gerakan yang dapat mengalihkan perhatian, dan masih banyak lagi. Dan itu kita bisa lakukannya agar terlihat profesional. Pertanyaan berikutnya, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan pemula dalam public speaking dan bagaimana cara menghindarinya? Kesalahan umum yang sering dilakukan pemula dalam public speaking yaitu seperti berbicara terlalu cepat, dan mungkin kesalahan ini sering dilakukan oleh kita termasuk saya sendiri. Dan berikutnya, membaca teks tanpa interaksi dengan audiens, tidak menyiapkan materi dengan baik, dan kurang kejelasan dalam penyampaian pesan. Dan hal ini bisa membuat audiens bosan dengan topik kita dan mungkin tidak memerhatikan kita yang sedang berpresentasi atau menyampaikan pidato di depan audiens. Nah, untuk menghindarinya, kita bisa lakukan persiapan matang, latihan berbicara dengan percaya diri, dan fokus pada audiens. Dan jangan melihat satu audiens saja, tetapi melihat audiens secara bergantian. Yang berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan gaya berbicara dengan tipe audiens yang berbeda. Nah, hal ini kita harus mengenali audiens terlebih dahulu, apakah mereka profesional, pelajar, atau masyarakat umum. Sesuaikan gaya bicara kita, bahasa yang digunakan, dan misalnya audiens profesional membutuhkan bahasa yang lebih teknis, dan sedangkan audiens umum lebih menyukai penjelasan yang mudah dipahami. Nah, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Apa strategi untuk menjawab pertanyaan audiens secara spontan dan tetap percaya diri? Adapun strategi untuk menjawab pertanyaan audiens secara spontan dan tetap percaya diri yaitu pastikan kamu tetap tenang dan mendengar pertanyaan audiens dengan seksama dan tetap bersikap profesional. Jika perlu, minta klarifikasi sebelum menjawab. Jawab dengan percaya diri, dan jika tidak tahu jawabannya, jujurlah dan tawarkan untuk mencari jawabannya setelah presentasi. Langsung saja ke pertanyaan terakhir, bagaimana cara melatih intonasi suara dan artikulasi agar pesan tersampaikan dengan jelas dan menarik? Caranya, mungkin kita bisa melatih intonasi dengan berbicara perlahan dan bervariasi dalam nada suara. Untuk artikulasi, lakukan latihan dengan pengucapan dengan jelas, seperti membaca teks secara perlahan, menekankan kata-kata penting, berlatih juga dengan merekam diri untuk mengetahui apakah suara dan artikulasi sudah sesuai apa belum, dan hal ini bisa kita lakukan sehari-hari agar lebih profesional dalam melakukan public speaking. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai apa itu public speaking, bagaimana cara melakukan public speaking, dan cara mengatasi hal-hal mengenai public speaking. Itulah saja yang sempat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian semua dan termasuk saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.